Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu pada mata kuliah yang baru, yaitu Islam dan Ilmu Pengetahuan. Saya katakan baru karena mata kuliah ini tidak saya dapatkan pada waktu saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa. Baik, pertemuan kita pada hari ini tentang pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan. Sebelum saya membahas tentang pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan, terlebih dahulu saya memperkenalkan beberapa istilah ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu. Ilmu di dalam pandangan Islam itu sifatnya universal. Minimal memiliki dua komponen. Yang pertama adalah wahyu Allah, yang kebenarannya bersifat absolut. Ya, benar hari ini dan seterusnya, itulah wahyu Allah. Kedua, pengetahuan sistematis, ya, yang berdasarkan hasil kajian, observasi, eksperimentasi, dan sehingga melahirkan ilmu. Ini namanya ilmu dipandang oleh Islam. Tetapi yang kedua ini kebenarannya tidak absolut. Bisa saja hari ini benar, beberapa abad yang akan datang itu sudah dianggap tidak benar. Sedangkan wahyu Allah sifatnya kebenarannya itu absolut. Yang kedua, istilah ilmu itu disebut pengetahuan. Pengetahuan ini adalah serangkaian fakta, informasi, kesadaran, atau istilah sederhananya ada pengetahuan sehari-hari tetapi belum sistematik. Ya, kalau sudah bersistematik, secara sistematis, maka itu disebut ilmu. Kalau pengetahuan, ya pengetahuan sehari-hari, yang informasi-informasi yang kita dengar, itu namanya pengetahuan, belum sebuah ilmu. Kemudian baru ada istilah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini adalah khusus di Indonesia ini, itu terkait pada sains dan teknologi. Dan ada juga istilah yang keempat, yaitu sains. Sains sendiri adalah pengetahuan mengenai dunia dengan metode ilmiah berdasarkan observasi, pengujian, dan seterusnya, sehingga temuan baru ini disebut sains. Inilah istilah-istilah tentang ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu secara bahasa, ilmu itu berasal dari bahasa Arab. Ilmu itu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Jadi dari mengetahui itu menimbulkan keyakinan jelas. Nah, pengetahuan yang jelas ini menimbulkan keyakinan, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diindra, bisa disentuh. Itu namanya ilmu. Sedangkan menurut istilah ilmu itu adalah yang tadi saya jelaskan, ya, minimal dua komponen itu, wahyu Allah dan pengetahuan yang berdasarkan hasil kajian, observasi, dan sebagainya. Tetapi ilmu dalam istilah Islam, ya, menurut pandangan Islam, ilmu itu juga menyangkut hal-hal yang fisik dan metafisik. Yang metafisik itu yang tidak bisa diindra, ya, malaikat, jin, alam kubur, alam akhirat. Ini juga ilmu, cuma sifatnya metafisik. Ilmu itu juga menyangkut pengetahuan agama, pengetahuan alam, sosial. Walaupun pada dasarnya bahwa ilmu itu tidak ada dikotomi tentang ilmu, ya, karena semua ilmu itu bersumber dari zat yang maha mengetahui, al-alim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Sekarang kita akan mengetahui kedudukan ilmu. Islam memandang ilmu akan dilihat kedudukannya di dalam Islam, ilmu itu. Yang pertama misalnya bahwa wahyu pertama Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu menunjukkan kedudukan ilmu yang begitu tinggi, bahwa umat Islam itu harus iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi wahyu pertama saja sudah memerintahkan umat Islam untuk membaca. Sedangkan membaca adalah pintu gerbang untuk mengetahui atau ilmu. Yang kedua, adanya sumpah Allah ya, dengan kolam itu, dengan pena itu. Seperti dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi kolam dan apa yang mereka tulis. Ini menunjukkan kalau yang wahyu pertama sifatnya iqra, membaca ya, membaca di sini tidak seharusnya iqra itu adalah fiil mutaaddi yang membutuhkan objek, tetapi iqra di sini objeknya atau maf'ulnya tidak ada, bahwa yang diminta dalam Al-Qur'an itu membaca apapun. Ya, apapun bisa dibaca ya, atau sifatnya yang dibaca atau yang sifatnya yang ayat yang Qur'aniyah atau ayat yang kauniyah. Ini iqra. Yang kedua itu qalam, itu alat untuk menulis. Itu sumpah Allah kepada Al-Qalam. Bahkan dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam itu sendiri, pena itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui kedudukan ilmu itu dilihat dari firman Allah Quran surah Az-Zumar ayat 9 tentang ada perbedaan antara orang alim dengan orang bodoh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama? Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Ini menunjukkan kedudukan orang alim atau kedudukan orang yang berilmu pengetahuan. Selanjutnya Quran surat Ali Imran ayat 18 tentang Allah bersaksi ya. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, ini menunjukkan kedudukan orang yang diberikan ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya Adam, Nabi Adam yang merupakan bapaknya manusia itu mulia disebabkan karena mempunyai ilmu lebih mulia daripada malaikat dan jin yang diminta untuk bersujud kepada Adam. Tetapi sujud di sini bukan sujud seperti sholat ya, tetapi sujud dalam pengertian penghormatan, al-inhina, penghormatan. Di mana Allah mengajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu para malaikat menjawab, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innahul 'azizul hakim. Nah, jadi di sini Nabi Adam yang diciptakan setelah malaikat dan jin, nah, ini dimuliakan karena Adam memiliki ilmu. Yang selanjutnya kedudukan ilmu ini bahwa semua nabi dibekali dengan ilmu. Kita masuk kepada term ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab dengan berbagai derivasinya. Ya, misalnya ilmu itu kita ambil fi'il madinya alima ya'lamu ilman fahuwa alim wa dzaka ma'lum dan seterusnya. I'lam la ta'lam. Ini semuanya terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya kita sebut misalnya term ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 56 kali. Fasata'lamuna, ini diucap atau disebut dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Ya'lamuna, mereka mengetahui.
disebut sebanyak 85 kali. Term ya'lamu, dia mengetahui, ini sebanyak 7 kali. Term ta'lamu disebut sebanyak 9 kali. Term 'allama, jadi dari alima mengetahui, dikasih huruf tasdid di tengah menjadi 'allama. Alima mengetahui, 'allama mengajarkan. Ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 47 kali. Kemudian term ilmu itu sebanyak 80 kali. Baik ilmu dalam bentuk nakirah atau al-ilmu dalam bentuk ma'rifah, ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 80 kali. Dan sumber ilmu pengetahuan, al-alim, yang maha mengetahui, ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 140 kali. Ini menunjukkan bahwa Islam, pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan itu sangat mulia. Bahkan kalau kita kaji misalnya Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj itu pulang sebelum waktu subuh. Seharusnya beliau sudah harus sholat subuh. Tetapi karena belum ada ilmu, maka belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu baru beliau diajarkan tata cara ruku sujud oleh Jibril alaihissalam. Baru setelah itu pada waktu johor baru melaksanakan sholat johor setelah memiliki ilmu. Sebaran ayat Al-Quran terkait tadi yang penjelasan tentang adanya ilmu pengetahuan, adanya sains, maka para ulama menyatakan bahwa ayat Al-Quran itu ada yang Quran, ya, ada yang Qur'aniyah, ada yang ayat kauniyah, ada ayat yang Qur'aniyah. Ya, ada juga yang mengatakan seperti Sayyid Tontowi, Jauhari Tontowi mengatakan bahwa ayat itu dibagi dua. Ya, ada yang manzur yang dapat ditatap, yaitu alam semesta, dan masmu' yang dapat didengar, yaitu Al-Quran. Nah sekarang sebaran ayat bahwa Al-Quran itu sebagai kitab Al-Hidayah, petunjuk, itu dibagi dua misalnya. Yang pertama bagaimana beribadah, dan bagaimana Al-Quran itu bicara tentang alam semesta, yaitu kauniyah. Ternyata hasil penelitian Abdul Wahab Khalaf, seorang ahli usul fikih dari Mesir, mengatakan bahwa ayat yang berbicara tentang hukum, ya, hukum Islam, ya, itu hanya 250 ayat. Jauhari Tontowi yang tadi saya sebut hanya 150 ayat. Tetapi ada kesepakatan para ulama, ayat-ayat yang berbicara tentang masalah hukum, ya, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, jual beli dan sebagainya, itu sekitar 500 ayat. Berarti bukan selebihnya, artinya banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta, bahwa alam semesta ini perlu dikaji. Ya. Menurut Zaglul An-Najjar, seorang ulama dari Mesir, mengatakan bahwa ayat yang berbicara tentang alam semesta itu sekitar 1000 ayat. Jadi kalau kita lihat sebaran ayat di dalam Al-Quran itu, bahwa ayat yang membicarakan tentang alam semesta itu lebih banyak dibanding ayat tentang masalah hukum. Walaupun ada beberapa surah yang tidak ada ayat kauniyahnya, ya, seperti surah Al-Fatihah, Al-Insyirah, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Adiyat, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Hab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini tidak ada ayat yang sifatnya kauniyah. Sebagai penutup, bahwa Islam sangat memuliakan akan kedudukan ilmu pengetahuan, di mana ayat pertama adalah memerintahkan umat Islam untuk membaca Iqra, tetapi dengan bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, allazi khalaq, dan seterusnya. Ini bisa dikaji dengan yang tadi saya sampaikan, ilmu yang sifatnya fisik atau metafisik,
ilmu yang sifatnya science dari ayat ini. Jadi ayat inilah ayat yang pertama yang diterima oleh Rasulullah yang meminta kita untuk selalu membaca dengan catatan Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Demikian kajian kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.